Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqasy syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman nafi'an warzuqnan fahman wasi'an rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada kajian kali ini kita akan membahas 4 amalan yang membuat kita dikejar rezeki. Manusia pada dasarnya ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak. Karena itu kemudian manusia berusaha untuk mencari bagaimana supaya rezekinya ini bisa dimiliki. Rezeki di sini tidak hanya harta, tidak hanya uang, tetapi kemudian rezeki itu adalah kesehatan, keberkahan usia kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Pasangan hidup kita, putra-putri dan keturunan kita menjadi qurratu a'yunin, menjadi penyejuk mata kita, dan waj'alna lil muttaqina imama, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin kaum-kaum beriman yang bertakwa. Maka berbicara rezeki adalah berbicara bagaimana cara mendekati yang maha rizki. Berbicara rezeki adalah bagaimana cara kita untuk taat terhadap maha rizki. Berbicara tentang rizki, maka bagaimana supaya amalan yang mendatangkan rizki ini menjadi amalan yang disukai oleh yang maha rizki, yaitu Allah Ta'ala. Allah Ar-Razzaq, Allah lah pemberi rizki. Maka ada 4 amalan agar hidup kita senantiasa dikejar-kejar oleh rizki. Yang pertama, amalan ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta para salafus soleh, yaitu yang pertama adalah qiyamul lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang pertama adalah qiyamul lail. Allah menggunakan kata berdiri di tengah malam atau berdiri saat malam, bukan hanya sekedar sholatul lail. Apa maknanya? Adalah bagaimana kita berdiri ketika malam untuk kemudian bermunajat. Tidak hanya sekedar sholat, tetapi kemudian kita menyerahkan jiwa raga kita dalam kondisi yang sadar untuk kemudian kita bermunajat kepada Allah. Waktu yang mustajab, doa terkabulkan adalah saat pertigaan malam. Dan saat itulah kemudian Allah hadir di tengah kita untuk kemudian menjawab doa-doa kita. Maka amalan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, sebaik-baik panglima perang, ini juga tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail, maka kemudian Allah lapangkan hajat hidup kita. Allah tunjukkan segala kelapangan atas segala problem kesulitan hidup yang kita alami. Dengan qiyamul lail, Allah berkomunikasi dengan kita. Maka ketika kita sudah qiyamul lail,
maka kita juga tambahkan dengan warattilil Qur'ana tartila, dengan membaca Al-Quran secara tartil, karena disitulah bentuk komunikasi kita kepada Allah Ar-Razzaq, yaitu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Amalan yang kedua, agar kita senantiasa dikejar rezeki, adalah senantiasa menegakkan yang namanya sodakoh. Sodakoh adalah pembuka pintu rizki. Sodakoh kemudian mampu menyelesaikan segala kesulitan hidup kita. Dengan bersedekah, maka Allah ingin menyampaikan kepada kita, hartamu sejatinya bukanlah hartamu. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang lain. Harta yang kita miliki sejatinya adalah titipan Allah. Kita diminta untuk mengelola harta itu, dan salah satu yang harus kita keluarkan adalah dalam bentuk sedekah, infak. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Bulan Ramadan bulan zakat, bulan santunan. Maka di Ramadan, hari-hari terakhir ini, perbanyaklah kita untuk bersedekah. Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan senantiasa bersedekah seperti hanya angin yang berhembus, sangat mudah dan ringan tangan. Kemudian amalan ketiga yang membuka pintu rizki dan juga kita dikejar rizki adalah sholat duha. Sholat duha adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka sholat duha sebelum kita berangkat kerja, sholat duha sebelum kemudian matahari tinggi atau sebelum sholat duhur, ini kita lakukan agar kemudian Allah membukakan pintu rizki. Sholat duha yang minimal 2 rakaat, ini oleh Rasulullah disebut sholat duha 2 rakaat adalah sedekahmu kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Maka sholat duhalah dan engkau akan dikejar oleh rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang keempat adalah zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi dan zikir sore senantiasa Rasulullah lakukan, yaitu zikir asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Dzikir adalah kunci pembuka rizki. Dengan dzikir mengingat Allah, tambahkan setiap dzikir kita dengan istighfar. Istighfar juga merupakan kunci pembuka rizki. Senantiasa kita beristighfar kepada Allah, terlebih kemudian kita tambahkan istighfar kita dengan sayyidul istighfar, yaitu dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Jamaah Majelis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, itulah 4 amalan yang dapat membuat rizki ini kita ketuk, kita langsung mohonkan kepada yang maha rizki, yaitu Allah. Dikejar rizki itu. Rizki bukan kita mengejar rizki, tapi dengan kita istiqomah melakukan amalan itu,
maka rizki yang mengejar kita insya Allah. Yang pertama adalah senantiasa qiyamul lail, istiqomah. Kemudian yang qiyamul lail ditambah dengan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah senantiasa untuk sholat atau sedekah. Yang kedua sedekah. Yang ketiga sholat duha. Dan yang keempat dzikir dan istighfar. Demikian 4 amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Semoga Allah melapangkan kita untuk dapat istiqomah mengamalkan 4 hal itu, agar pintu rizki terbuka dan kita senantiasa dapat berbagi rizki atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wasta'fu minkum. Ila liqa' ma'as salamah wal faizah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.